Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus ibadah dengan amal yang berguna. Ngok-ngek gitu. Mari sama-sama kita simak tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Hasbi As-Siddiq. Silakan Ustadz, fadhil. Terima kasih sahabat dan guru saya, Ustadz David. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik semua? Baik. Ininya baik juga? Baik. Pembaca, baik ininya juga? Kang David, gimana ininya baik? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma? Tema kali ini adalah larangan untuk mempersulit pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibaca oleh qari'ah kita yang sangat luar biasa, surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah. Kang David, qari'ah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Cahaya Indonesia di seluruh penjuru Indonesia dan yang berada di Masjid Al-Muhajirin. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk memakai kata larangan wala yaznun atau wala taznun. Jangan kalian berzina. Ini keren, luar biasa ayat. Kalau tidak Al-Quran gak begini tuh. Janganlah kamu berzina. Tetapi yang Allah inginkan, yang Al-Quran inginkan adalah wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang teramat sangat menjijikkan. 1, 2, 3. Menjijikkan. Siapa yang bilang? Allah. Yang kedua, wasa'asabila, sejelek-jelek, seburuk-buruknya jalan. Maka pendekatan-pendekatan atau arahan-arahan yang mendekatkan kepada zina oleh Islam ditutup. Wala taqrabuz zina. Inilah perbuatan dosa yang teramat sangat banyak dilakukan di muka bumi ini. Perbuatan zina. Untung ada Muharram kita tahun baru ya. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus
pada dengan amal yang berguna ngok-ngek gitu. Karenanya ibu bapak, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan bagi ibu, bagi bapak-bapak yang mempunyai anak-anak dilarang keras untuk menyulitkan pernikahan. Bukan memurahkan nih. Dilarang untuk menyulitkan pernikahan, terutama di pihak pengantin atau calon mempelai pria. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuridullahu bikumul yusr. Yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau kita mempermudah semua urusan-urusan orang yang beriman. Nih, kalau kita nih memudahkan urusan-urusan orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin dong, Bu. Amin. Lunas hutangnya, amin dong, Bu. Pergi umroh, haji, amin dong, Bu. Kontrakannya tambah dari 10 jadi 100, amin. 100 jadi 200, amin. Ilmunya dimudahkan. Mudahkan semua urusan termasuk acara mau kita menikahkan anak. Jangan ketika nanti ada datang anak laki-laki datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Haji gitu. Apa kabar? Saya mau nikah sama anaknya Pak Haji. Sini. Kamu sudah punya apa? Udah punya Robicon? Sudah punya Alphard? Berapa gajinya sebulan? Viro. Kerja di mana? Ya. Karenanya bagi orang-orang yang mau menikah ini maju aja. Sekalipun belum punya gawean yang tetap, masih serabutan. Asal yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau anak muda-mudi itu maju melangsungkan pernikahan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum punya pekerjaan, nanti Allah kasih pekerjaan. Dalam keadaan belum punya rumah, nanti Allah Subhanahu wa taala kasih rumah. Dalam keadaan belum punya kemudian motornya, mobilnya dan lain sebagainya, nanti Allah Subhanahu wa taala kasih. Maka ini penyebab utama mengapa perzinahan itu merebak kemana-mana, karena salah satunya dipersulit di urusan pernikahan. Ya, maka kita nih orang tua semestinya, kalau ada di antara orang tua yang kemudian anaknya sudah cocok ya, kemudian baik agamanya, kemudian akhlaknya, kemudian dipersulit, mesti harus punya rumah dulu, mesti harus pekerjaan dulu, mesti harus punya mobil dulu, maka orang tua ikut kecipratan dosa kalau si anak muda-mudi ini atau anak kita ini berzina. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Iya. Nah, tadi larangan untuk mempersulit pernikahan. Tapi kan kalau ngomong tradisi ya Bu ya, di Indonesia tuh yang namanya mahar perempuan juga ya boleh-boleh aja minta banyak ya, boleh ya Bu ya, boleh ya, iya, boleh iya, kan, iya. minta banyak boleh kan ya, gitu. Mungkin ada juga sebelum saya nanya, ada yang mau nanya nggak? Saya udah gatel aja mau nanya. Iya, Silakan Bapak. Oh bapaknya deh, silakan Pak, silakan. Oh ada 10.000 yang mau nanya, silakan. Nanyanya jangan yang susah-susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Mengenai kajian tadi tentang mahar ya. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap budaya di Indonesia tentang mahar tersebut yang kerap menyulitkan pasangan untuk bisa menikah karena tidak mempunyai uang untuk mahar tersebut. Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Dikredit aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya nggak usah nanya Ustadz, pertanyaannya udah sama. Iya. Gimana nih kalau misalnya kasih mahar yang ya ibarat cenderung memberatkan lah. Walaupun mungkin ya kan perempuan juga punya hak dong. Ya Ibu-ibu sudah nyot dong, boleh. Ya Bu ya, katanya. boleh ya Bu ya.
Boleh kata ibu. Tuh, boleh kata ibu. Iya. Silakan Ustaz dijawab Ustaz. Iya, boleh nggak ibu-ibu kalau minta mahar sama yayang bestinya boleh? Boleh, ya kan? Nah, Mas tuh kakang cinta sama saya, buktikan cintamu gitu. Salah satu membuktikan cinta tuh dengan pemberian mahar, ya kan? Boleh saja, Yang tidak boleh, yang menjadi catatannya adalah jangan sampai permintaan mahar kita itu menyulitkan laki-laki atau calon suami. Kenapa? Mohon maaf nih, Ustadz David, Qori'ah, guru-guru saya, Ustadz Agung, kemudian jamaah semua. Jadi ternyata ada salah satu setan, namanya itu setan a'war. Setan apa Bu? Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Setan a'war ini adalah setan yang dia menghalang-halangi anak muda-mudi yang mau menikah. Kedua, tugas setan daripada setan a'war ini adalah, mohon maaf sekali ya, kita di masjid insya Allah sudah pada dewasa semua, itu tugasnya niufin atau kipasin ya, perempuan yang punya kemaluan dan perempuan dan kemaluan laki-laki dan perempuan dikipasin supaya apa? Supaya terjadi perzinahan. Karenanya mari kita tutup pintu ini. Tutup pintu ini. Jadi nanti kalau mau minta mahar silahkan minta mahar, tapi pastikan minta maharnya yang memudahkan. Sekali lagi, bukan memurahkan tapi memudahkan kesanggupan pihak suaminya begitu. Maka cari suami itu pasti dia yang kalau subuh tuh udah standby di masjid. Kenapa subuh standby di masjid? Allah aja dijagain, apalagi anak kita gitu. Kang David. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita setelah ini akan belajar membaca Quran lagi, mengingat lagi cara baca Quran kita bersama dengan guru kita, Kiai Munawir Ngaci.